alhamdulillah. Ini sorry nih jalannya rada jengpe. Kenapa itu bang? Banyak saldonya. Banyak saldonya. Kondisi di mana supaya Cilegon itu menjadi kota yang berkolaborasi, kota yang cantik, kota yang indah, kota yang nyaman. Tapi jangan kota yang sayang, nanti takut romantis. Nah, gue ngopi dulu ya. Iya. Sama Rim nih. Oh beda orang kaya minumnya gimana? Oh gitu. Ada tuker. Kembali. Oke. Bu Rin, pamit ya. Jangan dulu bayar. Mau keliling dulu, lagi. Pak. Bayar dulu Pak. Sekalian. Bayar dulu. Satu 50.000. Unjuk kontribusi, berbagi persepsi, jadi inspirasi. Obra warung kopi. Panas. Hati-hati tuh bang. Iya kebangetan bikinnya panas banget. Bang, punya duit nggak? Dih, gue baru datang ditanya duit. Punya duit nggak? Emang kelihatan muka gue ya? Banyak Iya, duitnya kayak kerja iya. jelas gitu ya? Oh iya. Tapi ada teman gue yang kaya mah gampang itu mah. Oh, iya. Lu butuh berapa sih? Ini buat renov ini warung. Ini Mm-mm. kecil ini pak. Berapa kecilnya? Kecil lu mah, buat gue gede lah. Gue tiap hari pegangnya dolar, lu tau nggak? Wih, dolar apa dulu nih? Di bawah ya bro. Murah tuh itu mah. Ya, itu banyak duit tapi harganya murah. Iya sih bener. Bang, gua ini renov ini bang. Bentar. Lu butuh duit kan bener kan? Iya. Kenapa Lu sih punya lu masalahnya temen apa dulu? Lu ceritain dulu masalahnya kenapa? Ya kan gua kan ini renov kan nih. Oh, iya, Banyak yang paham, ngutang paham, gitu paham. kan. Tuh nggak ada modal ke gua gitu. Gua tuh mau modalin warung ini gitu. Lu salah itu manajemen keuangannya kali. Lu ngitungnya gimana kalau orang belanja lu nggak kembaliin? Apa Iya, balik- gue kembali catat lu ambil? aja di catatan gue ini. Gue lihat ya tadi tuh banyak tuh pinjol Iya. gitu, pinjaman online gitu bang. Bahaya nggak sih itu bang? Waduh, bagus sih lanjutin sebenarnya sih gimana? Iya, di sini kan banyak tuh coba pinjol ceritain jelas tuh, dong. kayak pinjaman online tuh, murah-murah gitu bunganya gitu bang. Tau dari mana itu Ini jebakan? ada di online di Ntar media gua telepon sosial. orang. Ya. Lu punya teman bang? Ya banyak lah teman gua. Lu Kemarin, yang oh mana? iya, kemarin kan lu temen lu kesini ya, yang dari KPU itu. Banyak gua mah. Lu mau yang kayak gimana bentuknya? Yang Kemarin miliarder. ganteng gua kasih. Iya. Ini, jangan salah nih. Yang Kalau kaya yang gua lah, undang yang sekarang, kaya, yang kaya. udah ganteng, kaya, dermawan, Wih. wah keren, gagah. Pesanan bro ini. Oh, Lu tau sendiri. Tenang aja. Pesanan apa dulu nih? Iya, lu tau sendiri lah. Pokoknya nanti gua undang lah. Tapi gua telepon lu sebentar ya. Iya, coba telepon dulu bang. Ntar lu. Bagi Bunyi gua ini nggak nomornya. bunyi sih. Bagi nomornya gua bang. Peliter aja lu mau pelit butuh banget. sekarang lah. Nanti lu pinta duluan. Gua aja belum minjem lu duluan lagi nanti. Halo, Assalamualaikum. Siapa Dewan? Iya, ditunggu dong di sini, ya. Ada kursi khusus, walaupun nggak empuk buat Pak Dewan. Ya, oke siap. Oke segera. Oke, assalamualaikum. Ini bang, kan kosnya kosong ya kesini lah. Kan. Pokoknya lu siap-siap. Apa yang mau lu pengen, ya kan namanya Dewan kan menyerap aspirasi, betul iya kan? sih. Emang dia bakal ngituin pinjol kayak gitu? Lah nggak tahu, nanti lu coba tanya aja ke dia, barangkali dia dermawan, kan gua nggak tahu lu pinjam 1 juta dikasih 50.000 kan gua nggak. Ih, aduh masa 1 juta ini 50.000? Ih. Pokoknya lu bisa tanyalah nanti orang seperti apa karakternya, orang baik atau dermawan. Nah, ini. Oh, ini dia. Ya, alhamdulillah. Ini sorry nih jalannya rada jengpe. Kenapa itu bang? Banyak saldonya. Banyak saldonya guys, banyak saldonya. Orang kaya. Aduh. Dikeluarin dulu lah. Berat saldonya banyak. Aduh, Ini ini. bajunya berapa harganya ini? Aduh, nggak usah dihitung tuh mah. Wah, udah nggak pakai rupiah lagi Nggak usah berarti pakai ya? rupiah lagi, pakai dolar. Luar biasa. Pak, Nah, ngopi? ini ya nggak usah lu tanya, Iya lu tanya. tadi telepon katanya mau nawarin kopi. Iya, tapi Sekarang mana kopinya ini? mau kopi apa tuh? Aduh, kopi apa aja dah. Ya oke deh, Yang siap. penting Ntar saya bikin banyak- dulu ya Pak. Banyak nawar ujung-ujungnya satu doang kok. iya. Udah perasaan warung Spesial kopi. ini mah kata Bang Badru katanya ini miliarder harus spesial ini mah kopinya. Gimana Pak Dewan ini? Saya sebutnya Kang Dede ya.
Nih Kang Dede habis dari mana ini? Saya habis rapat di DPRD. Paripurna. Tadi kita membahas terkait dengan pinjaman online yang marak di Provinsi Banten. Ini benar. Termasuk bagaimana Punten, juga Kang. kita mendorong pelaku usaha ekonomi produktif. Nah, seperti UMKM yang sekarang ini harus kita dorong. Yang tadinya di belakang ada maju dikit. Bajunya berapa meter, Pak? Bajunya berapa Berarti meter tuh, Kang? Yang penting secara jangan ekonomi percuma. yang penting jangan melewati trotoar. Oh, gitu. Kalau masih di trotoar boleh, biar maju dikit. Inilah dewan viral. Viral cuma begitu doang. Konyol. Oh, ini yang dikata viral itu ya, dewan viral itu. Nah, gue ngopi dulu ya. Ya, aduh. Iya, Bismillahirrahmanirrahim nih. Silakan ngopi. Oh beda orang kaya minumnya gimana? Oh, gitu. Ada tutor. Takutnya kembali kita nggak tahu kan dilempar apa gimana deh. Iya. Oh sama aja. Segar. Nih, Kak Dede, ini satu nih, manusia apa nih satu nih cerita. Jadi mau pinjam duit. Iya. Persoalannya mau pinjol nih. Ini bener pas nih linear nih dengan Iya. tadi saya Pak Dede. Bagus nggak nih kalau pinjam duit dengan cara aplikasi tadi melalui Iya. pinjol ya untuk kebutuhan usaha warung. Nah, coba kasih pencerahan nih supaya paham nih. Empok Erin ini nih. Iya, katanya Mau buat Bang usaha Badrun. warung. Heeh. Pinjol itu kalau mau pakai sistem KTA, Apa tuh KTA? kredit tanpa agunan. Oh. Jadi kredit tanpa angsuran. Emang ada, Pak? Ada. Oh, Jadi itu pinjam saya pakai tahu. aplikasi orang. Jangan di sini. Sama aja dulu. Aman tuh tanpa angsuran itu. Orang lain ketar-ketir, bos. Ditelepon mulu nanti ya. Telepon ganti nomor lagi gitu. Iya kan pinjol kan itu ya, apa bahaya tuh. Betul, Itu betul, aman betul. ya, Pak? Aman ya? Jadi memang masyarakat itu sekarang suka yang gampang, yang mudah, yang instan. Akhirnya termasuk dalam pinjaman itu banyak orang yang pinjam melalui online karena gampang kan, Iya. administrasinya nggak perlu datang ke bank, nggak Betul. perlu Nah. ribet-ribet. Nah, ini memang jadi masalah. Akhirnya pinjamnya gampang, bayarnya susah. Oh, kayaknya berpengalaman ya. Ah. Tapi nggak mungkin. Pengalaman pinjem, masa? Tapi nggak mungkin. Katanya kan kata Bang Badru, Kang ini tuh banyak duitnya. Iya. Kang siapa? Kang siapa? Aduh. Masa nggak kenal? Ih, Siapa? di Cilegon itu, kalau pernah nggak ke Cilegon? Itu Pernah. fotonya, wah. Sekarang Taunya Dewan Viral. nggak pernah nonton TV kayak Nah itu, makanya nonton lah Banten TV tuh. Berita kriminal selalu ada, berita tentang politik pasti ada. Nih, di Cilegon ini, inilah, Kang Dede sekarang lagi kontestasi politik. Luar biasa, itu suka lihat. Nah judulnya berwarna, tagline-nya. Nah boleh kita tanya nih, berwarna itu apa sih sebenarnya? Nih, berwarna itu kondisi yang berwarna-warni, berarti kan banyak warna, berarti harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, kolaborasi, berwarna mencirikan sebuah keindahan, sebuah kecantikan. Kalau saya ngomong cantik kesini ya, Wih. Kesana juga nggak apa-apa. Iya, selalu pede. jadi kondisi nanti. di mana Iya. supaya Cilegon itu menjadi kota yang berkolaborasi, kota yang cantik, kota yang indah, kota yang nyaman. Tapi jangan kota yang sayang, nanti takut romantis. Kayak judul, kayak lirik lagu. Kayak lirik lagu nggak boleh kan? Iya, benar. Kayak gitu. Wah, mantep tuh kan. Iya. Nah, berarti di Cilegon nggak bakal ada pinjol tuh kalau begitu. Iya. Nggak kalau- boleh? Kalau nggak saya pinjam ke Kang. Ya, Boleh kalau kayak ini. gitu nggak? gampang. Ada Kalau bunganya nggak? gratis. Wih. Kalau usaha-usaha kayak gini, memang kita ada program. Oh, apa Nah, tuh? kita program? dorong pakai namanya bantuan usaha ekonomi produktif. Oh. Nah, misalnya di sini kebutuhannya apa buat modal, jangan duitnya. Kadang-kadang orang kalau dikasih duitnya Iya. itu pakai beli handphone. Nah, Kebetulan saya juga Sama. butuh handphone. Nah itu masalahnya, ketika dikasih jualannya nggak jalan, handphonenya yang jalan. Iya kan buat itu promo juga gitu Nah, tuh. kayak gitu paling. Nah, Promo. jadi nanti kita dorong kebutuhannya apa nih barang-barangnya. Ciki-ciki lah, Misalnya ciki-ciki. ciki-ciki, kopi dan lain sebagainya. Kerupuk. Nanti kita belikan dengan sejumlah nilai berapa, dikasih bentuk barangnya. Nanti tempo 6 bulan kita cek lagi, kita monitor berkembang atau tidak. Kalau berkembang nanti tahun depan bisa Ditambah follow up, lagi. kita dorong lagi. Tidak perlu dikembalikan, yang penting berkembang. Tapi Itu kalau misalnya syaratnya. berkembang kan itu saya juga butuh iPhone juga, Kang. Aduh, nggak usah pakai iPhone, pakai merek-merek iya. apa namanya? Udah kamu mah butuhnya buat apa sih? Pacar nggak punya, jodoh nggak punya. Kan ini buat promo ini warung biar berkembang. Pantesan ini warung kayak gini handphonenya bagus. Ngalahin Dewan emang. Wah. Ih, masih kalahan
Kang ini, Kamu pengen jadi info viral gitu? Kang Dede. Oh, ini beneran. Iya, udah jangan. Pantesan. Sesuai dengan keadaan saja. Ya kan berproses lah hidup mah, nggak usah langsung praktis, langsung taktis jadi tinggi gitu loh. Pegang iPhone ternyata dapat kredit kan malu, bener nggak? Iya sih, benar. Iya kan. No contoh lah ini. Kang Deddy ini kita tahu persis. Beliau, waduh berasal dari nol. Asli orang Ciamas, benar ya? Tuh, Benar. bagaimana kita sampai jadi krediris kan berkat dulu juga memang pernah jadi aktivis kemahasiswaan segala macam. Nah, boleh lah. Ini biar tahu juga Erin nih, biar tentang Kang Deddy. Ya, boleh diceritain nggak pengalamannya dari sebelum menjadi dewan viral? Tuh. Waduh, kalau diceritain Viral, bisa ya. panjang ini kira-kira. Ya udah singkat aja, singkat aja. Jadi saya dulu juga pernah jualan. Jualan apa tuh? Waktu SD saya pernah jualan es lilin. Oh, es lilin Tahu ya, nggak? tahu. Pakai termos, muter-muter ke kampung. Itu supaya dapat uang jajan. Tapi nggak pakai pinjol. Nah, konsinyasi namanya. Zaman sekarang konsinyasi. Kalau zaman dulu mah ambil barangnya dulu, kita jualin, terjual baru setor. Oh, gitu. Nah, kalau sekarang namanya Kalau konsinyasi. sekarang, iya, afiliator lah. Iya. Gitu. Terus saya juga pernah nganpas ke warung-warung, jualan pulpen, buku, kertas, tali rapia, benang. Itu waktu SMA. SMP saya sudah ngojek, jualan petasan, jualan mainan gambaran, ya. Nah, tapi dulu saya nggak pernah pakai pinjol. Karena dulu belum ada. Dulu nggak ada pinjol. Iya. Tapi memang saya nggak Iya nggak berminat. pinjam gitu ya. untuk Iya. yang berbunga. Kenapa? Karena memang bunga itu selain memang kata orang tua nggak boleh, ya, dan juga memang kalau kita bisnisnya belum stabil, habis keuntungannya hanya buat bayar bunga. Oh, berarti dulu bang itu Kang Dede itu sama kayak saya nasibnya ya? Beda. Oh, Kayak beda ya. kira-kira Kamu begitu. mah beruntung, lahir brojol udah given, udah dapat pemberian yang mewah. Nggak gitu. Beliau ini benar-benar dari nol banget lah, usaha berbisnis segala macam kan. Alhamdulillah, ya. Nah, titik karir jadi seperti ini tuh dari mana sebenarnya? Nah, kalau sekarang jadi anggota dewan itu sebenarnya saya karena waktu kuliah aktif di berbagai organisasi. Setelah lulus kuliah juga saya aktif di organisasi kepemudaan dan organisasi usaha. Usaha, oke, Di bisnis. Kadin, di HIPI, di HIPMI ya. Nah, akhirnya banyak teman-teman aktivis di organisasi itu mendorong saya untuk pentas di pemilu supaya jadi anggota DPRD. Wah. Sebenarnya mimpi orang tua saya itu tidak pernah memimpikan saya menjadi anggota dewan, tidak pernah memimpikan menjadi pejabat. Kenapa? Karena nama saya kan tengahnya Rohana. Iya. Rohana identik dengan perempuan kan. Iya, oke. Waktu kecil saya tanya, mah, kenapa sih nama saya itu kok namanya Rohana? Iya. Orang-orang kebanyakan kalau nggak ada putranya, orang nyangkanya perempuan, Iya. Dede Rohana, Iya. bukan Dede Rohani. Nah, dulu kata orang tua saya jualan kayu, kayak kayu panglong gitu, ada pemborong, beli kayu banyak, namanya Pak Rohana. Oh, jadi terinspirasi nama dari orang. situ. Nah, terinspirasi bahwa ada pengusaha yang besar, dia borong kayu dan mesen lagi. Nah, akhirnya waktu itu lagi hamil. Nanti kalau punya anak, namanya mau saya kasih Pak Rohana. Berarti kan orang tua saya terinspirasi supaya anaknya jadi pengusaha, bukan jadi anggota dewan. Betul, Nah, makanya ini rada belok ini. Yang Iya, tujuannya, keinginannya orang tua saya supaya menjadikan jadi pengusaha. Jadi pengusahanya sudah, di tengah jalan ketarik ke politik. Tapi Kang Dede ini dari dulunya cita-citanya jadi anggota dewan atau jadi Dulu pengusaha cita-citanya aja? jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Ternyata sebenarnya memang sudah terwujud dong kalau sudah jadi pengusaha. terwujud. Jadi memang kalau untuk di politik itu, kalau kita sudah cukup logistiknya lebih mudah. Oh, Gitu ya, karena di politik itu memang butuh biaya yang Betul, tinggi, besar. seperti itu. Paham nggak logistik? tahu logistik. Ya Allah. Berarti Kang, kalau misalnya Kang dewan itu ya, menjadi dewan, itu banyak yang menyebut nggak kayak saya gini-gini? Oh. Nah ini penting nih. Ini pertanyaan berbobot dan bermutu nih. Iya. Kualitasnya harus luar biasa ini sebenarnya. Katanya Jawabannya itu singkat selanjutnya, aja. Jadi kalau jadi anggota dewan itu banyak sekali yang pinjam duit. Nah, cuman saya sudah dikasih triknya, dikasih ilmunya sama orang tua Apa saya. tuh triknya? Katanya kalau ingin jadi orang sukses jangan pernah nagih. Oke. Oh, jadi Kasih nggak aja lagi? berarti.
nggak pernah nagih. Kasih aja. Jadi kalau ada yang pinjam, saya mikir nanti gimana nagihnya. Iya. Karena nggak boleh nagih, maka nggak saya pinjemin. Iya. Gitu. Rasional memang. Rasional. Kalau kita pinjemin nanti nagih, sedangkan kata orang tua saya jangan nagih. No. Jadi harus kita masalah kasih. Bukan masalah pelit ini, karena nggak mau nagih aja Nggak mau sebenarnya. nagih. Iya, karena Ini bukan yang karena nggak ditagih mau itu ngasih. lebih Lebih galak daripada Iya, yang betul. nagih. Ini bahasa kiasan aja sebenarnya, karena nggak mau nagih. Jadi kalau ada yang pinjam datang ke saya, mau pinjam berapa? 10 juta katanya. Ya udah, kalau 10 juta saya nggak mau nagih. Lebih baik saya kasih 1 juta. Biasa kayak gitu. Ada orang mau nikah pernah, teman saya. Iya. Dia mau nikah katanya butuh 20 juta. Murah mas, saya bilang 20 Wih, juta. 20 Di juta. kampung katanya. Oh, di kampung, Oke, ya. terus kurang berapa? Ya tambahin lah dikit lagi berapa? Kurang 15 juta lagi. Lu punya duit berapa? 5 juta. Gantian aja, saya bilang gue yang nikah sini buat tambahin. Masa pinjamnya lebih banyak? Iya. Emang kadang nggak tahu diri. Iya. Iya. Ya udah kan kata Kang Dede kan katanya 10 juta itu kecil. Iya, Bang betul. sini minta. Kalau 10 juta. Nggak beres-beres ini Karena ribut pinjam- terus. Karena pinjam 10 juta, Iya. maka nanti saya nggak mau nagihnya. Tuh, jadinya Nggak mau nagih. Jadi nggak mau harus nagih. ngasih aja 1 juta gitu. 1 juta nggak cukup lah. Nggak cukup, kan buat beli ciki dapat setubal. Nggak cukup. Iya. Wah susah emang gaya hidup ini. Gaya hidupnya berat ini emang. Gaya hidup. Berat ini. Bentar lagi bangkrut ini, saya ganti hostnya. gitu. Siap, ini Oke. tuh menarik. Ada lagi pertanyaan. Apalagi Merit. hubungannya pinjol sama itu pengangguran, Pak? Ada kan itu biasanya berkaitan gara-gara pengangguran, jadi orang-orang pada pinjol. Itu bagaimana tuh? Enggak juga sebenarnya, memang ada kondisi orang nganggur, sulit, dia akhirnya pinjam. Tapi banyak juga orang yang kerja tapi pinjol. Orang yang bekerja dia pinjol karena tadi dia pikir dengan pinjol ini bisa lebih mudah, lebih cepat mendapatkan uang, tapi tidak berpikir untuk pengembaliannya. Padahal bunganya jauh lebih tinggi daripada bank-bank konvensional. Nah ini nantinya akhirnya menjerumuskan orang-orang yang pinjaman aplikasi di online itu. Iya. Makanya lebih baik harus dijauhi pinjol itu. Nah. Jangan deketin. Jadi lebih baik deketin saya. Emang Kang Dede Kan orang mana? mau pilkada. Oh, pilkada. iya Emang bener. Kang Dede orang mana? Orang mana aja boleh. Orang Banten bukan. Orang Banten. Orang daerah mana? Tangerang. Nggak apa-apa, Tangerang juga. Kan nanti saya punya calon gubernur. Nah, benar. Nanti saya arahkan. Bisa aja nih. Jangan Bisa deketin paket. pinjol, deketin anggota dewan aja karena mau pilkada. Emang pilkada, emang Kang ini nyalonin? Iya nanti dari partai kita ada calonnya. Udah Nanti- kelihatan kan? Udahlah jangan pinjam-pinjam kecil buat Nanti ini mah. kalau gubernurnya yang terpilih itu pro terhadap UMKM, nanti kita fasilitasi bantuan untuk pemberdayaan pengembangan usaha supaya masyarakat tidak terjerat pinjol. Oh, saya baru Begitu. tahu nih, Kang Dede itu orang Cilegon kan? Orang Cilegon. Dari tadi juga ada Bang dibilang. Badrun mah nggak kasih tahu Erina. Iya. Memang negara Konoha, sih bilang dari tadi juga orang Cilegon, kan ada fotonya. Tadi tuh. Ciomas katanya. Oh lahirnya, kan masa kecil kita Numpang bicara lahir di sana. karir. Begitu. Ini bidol ini kan saya bilang dari nol juga, kan kamu tadi bilang kan, udah merangkaknya pelan-pelan, jangan ujuk-ujuk dapat uang besar bahaya nanti. Nah ini menarik nih. Di Kang Dede ini kan lagi nyalon kontestasi politik di Cilegon. Iya kan tentu di daerah sana daerah heterogen, ya penduduknya sumber dari mana saja. Iya kan terus juga sangat kompleks lah permasalahan di sana. Iya kan. Nah kalau Kang Dede ini apa sih terbesit ingin jadi wali kota Cilegon? Ingin jadi wali kota Cilegon itu kota terkaya keempat di Indonesia setelah Jakarta. Oh iya. Kota yang terkenal sebagai kota baja, kota terkenal sebagai kota petrodolar, kota terkenal dengan kota industri. Harusnya menjadi kota percontohan yang cantik, yang indah, yang nyaman, yang maju, yang modern. Nah sekarang ini kondisinya ya hampir sama dengan kota-kota yang lainnya. Maka kenapa sih ingin jadi wali kota Cilegon? Ingin mewujudkan kota yang nyaman, yang indah, yang maju, yang modern dengan potensi kekayaan keempat terkaya di Indonesia. Dengan kota petrodolarnya gitu. Berarti kendaraannya banyak. Banyak sekali. Macet nggak? Macet. Polusi berarti. Polusi. Nah, gimana solusinya, Bu? Nah, solusinya adalah untuk mengurangi kemacetan. Pertama memang harus
menyediakan transportasi umum supaya masyarakat tidak berlomba-lomba nambah kendaraan pribadi. Betul. Jadi transportasi umumnya harus dipercantik, dipernyaman, dipermurah. Pertama, kedua, jalan-jalan yang ada harus diperlebar supaya penambahan volume kendaraan juga berbarengan dengan penambahan ruas jalan, pelebaran jalan. Ketiga, jalur-jalur protokol jalan-jalan harus penghijauan untuk mengurangi polusi supaya datang ke Cilegon itu orang nggak kepanasan. Nah, kalau di tengah kota di jalur-jalur pinggir-pinggir jalan pada banyak pohon-pohon gede seperti kota-kota yang lain kayak di Tangerang misalnya BSD kan banyak kota-kota banyak pohon-pohon yang gede di Bandung misalnya di jalur protokol Jakarta juga kan banyak pohon-pohonnya. Penghijauan, betul. Nah, nanti kita penghijauan supaya mengurangi polusi, pelebaran jalan supaya untuk mengurangi kemacetan termasuk memberikan fasilitas transportasi umum yang layak, yang murah, yang nyaman supaya orang menggunakan transportasi fasilitas umum. Berarti selain itu juga kendaraan listrik, ya nggak sih Pak? Itu salah satu nyaman transformasi masyarakat. Kebetulan saya ini salah satu pemilik kendaraan listrik. Oh iya, bawa bener motor nih. di Cilegon. Makanya karena kalau deket-deket bawa motor listrik, bawa mobil listrik. Iya, punya nih mobil listrik nih, makanya PLN ini kan bener kayak coba kamu ceritain. Nih info PLN tuh katanya. Iya kan, ini pesanan lagi kita. Kita akan dilewati nggak dapat iklan nanti. Gimana? PLN Arina? siapkan 34 SPKLU dan 1 SPKLU Mobile tersebar di daerah Banten untuk layani pengguna kendaraan listrik 2024. Apa sih SPKLU itu, Pak? Nah, SPKLU itu singkatan dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum, ya. Fungsinya untuk mengisi daya baterai kendaraan listrik, baik itu motor atau mobil. Ini kelihatan muka-mukanya pada ngebaca semua. Karena nggak punya mobil listrik. Iya, Bu. Kalau saya punya Bukan. mobil listrik, jadi saya sering pakai SPKLU Iya, itu. oh sering pakai. Iya. Ada konten saya yang saya bawa mobil listrik. Iya. Boleh disebutin mereknya nggak ini? Bukan masalah merek, bukan kami dapat pinjam itu kemarin. Kita dapat Akhirnya, saya pro. iya. Saya sengaja memberikan contoh kepada masyarakat bahwa saya duluan yang punya mobil listrik. Karena apa? Mobil listrik selain murah, murahnya Ramah maksudnya lingkungan. murah dari sisi bahan bakar ya, ramah lingkungan. Murah dan ramah lingkungan dan biaya maintenance juga enak, nggak terlalu kayak mobil yang bahan bakar hampir tiap 3 bulan 4 bulan. Di Jadi Cilegon- nah, ini belum pada punya kan buruan loh. Di Cilegon ada Dan- nggak itu colokan buat itu? Banyak dan saya kebetulan pakai fasilitas PLN. Jadi saya daftarin dapat KWH khusus dari PLN. bener. Keren. Dan itu murah meriah. Wah. Jadi paling biasa. sebulan cuman bayar listriknya 200 sampai 500 ribu. Wah, kalau dibeliin BBM bisa 2 juta itu. Lebih hemat kan? Lebih hemat. Luar biasa. Nah, makanya duit saya banyak karena ada penghematan dari situ. Wih, mantap. Nih anggota Dewan dibayar berapa untuk promo PLN? Bingung gue Saya jadi. bantuin lo ini. Nah, sesuai dengan visi PLN, yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan satu pilihannya pelanggan untuk solusi energi. Iya. Nyala PLN tuh. Nanti nyala. panjang episode kita ya. aman. Lain kali undang lagi nih bro. Iya kan. Iya. Bisa nih untuk banyak kita ya. Nyair dong. Siap. Ini menarik ya. Udah habis ya. Nah ini takut ada lagi lupa nggak dibayar nanti kita. Nah oke lanjut ke apa lagi? Udah belum nih? Udah, Kalau udah saya tanya. Bang Oke nih. Badru. Ini agak serius sedikit nih. Bolehlah kita bergeser tentang politik. Ini menarik nih. Konsentrasi politik di Cilegon dinamikanya luar biasa. Suhunya mulai panas begitu kan. Apalagi kita coba lebih eksplisit ke masalah krusial di Cilegon. Cilegon itu dikenal dengan kota baja. Ya, walaupun di situ sekitar 250 industri lah. Ya, termasuk yang dalam negeri ataupun yang asing. Nah, kontradiktif dengan banyaknya pengangguran di sana. Bahkan tercatat tingkat pengangguran terbuka itu sampai 10,13%. Yang artinya kemiskinan ada di sana. Nah, problem seperti ini kalau rezeki ikhtiar
Kang Dede masuk ternyata. Apa sih yang akan dibenahi tentang pengangguran ini? Gini, di Cilegon itu industri itu banyak, sekitar 250. Termasuk ada industri baja dan kawan-kawannya. Oke. Yang ada di kota Cilegon, industri tersebut termasuk kategori industri padat modal. Betul. Jadi modalnya gede. Kenapa modalnya gede? Karena teknologinya tinggi. Betul. Maka karena teknologi tinggi, resiko tinggi, high tech, high risk. Karena teknologi tinggi, resiko tinggi, Betul. maka dia butuh karyawan yang spek tinggi. Iya. Kalau pendek kayak gini nggak kepake kira-kira. Aduh. Sorry, maksud saya spek tinggi itu speknya bukan orang yang tinggi. Jadi harus orang-orang yang lulusan universitas ternama di Indonesia. Saya juga lulusan ternama, Pak. Iya, tapi di DO kita harus paham itu. Iya, Kalau itu akhirnya rata-rata masyarakat Cilegon itu lulusan universitas yang ada di wilayah-wilayah kita. Memang kalau untuk grade ternama di Indonesia masih tinggal. Jadi ketika masuk ke perusahaan sudah lowongannya sedikit, ditambah speknya tinggi, jadi masyarakat Cilegon Jadi susah. Itu pertama. Itu salah Maka satunya. dengan seperti itu bagaimana solusinya? Kalau saya jadi wali kota, saya akan dorong di Cilegon supaya ada industri padat karya. Padat karya modalnya sedikit, resikonya sedikit, speknya juga rendah. Semua masyarakat SMA, SMK, aliyah masuk semua. Nah, tapi mereka enggan masuk ke Cilegon. Kenapa? Karena UMK-nya tinggi, karena biaya-biaya yang lain tinggi, karena perizinan sulit, maka mereka harus dikasih insentif. Saya bahkan punya gagasan industri yang padat dikasih karya. insentif. Kalau perlu saya bilang kita akan kasih lahan gratis buat industri padat karya, tapi dengan kriteria industri yang bisa menyerap 10.000 apa 20.000 gitu. Iya. Kita kasih nggak apa-apa. Kalau kurang lahannya mereka nggak perlu beli lahan loh. Betul. Kita kasih lahan gratis, sewa gratis, guys. Jangan dikasihkan, disewa Mereka gratis. tinggal operasional aja. Nah, boleh kamu pakai kontrak 20 tahun gratis. Yang penting dengan syarat misalnya 20.000 karyawan. Diserahkan nanti pengelolaannya, perekrutannya kepada pemerintah biar kita nanti cek. Yang direkrut itu harus orang yang lahir di Cilegon atau orang yang sudah lama tinggal di Cilegon. Kalau masih kurang, kita kasih insentif. Kita kurangin pajaknya. Kalau perlu gratiskan pajak-pajak daerah. Ini sebuah terobosan. Jadi nanti orang Cilegon akan gampang nyari kerjaan karena ada industri padat karya. Industri padat karya mau masuk ke Cilegon, kenapa? Lahannya nggak perlu beli. Bayangkan 10 juta kalau lahan industri itu bisa 10 juta. Kalau beli misalnya 45 hektar atau 50 hektar biar lebih gampang. 500 miliar. Nggak perlu beli 500 miliar, gratis dari pemerintah. Pakai uang Bapak. APBD. Kita kan punya lahan. Persoalannya APBD Kota Cilegon yang 2T sekian itu, apa bisa memfasilitasi itu? Kenapa? Padat karya. Padat karya bisa, karena satu industri padat karya itu kayak salah satu industri padat karya ya. Ada satu industri yang punya karyawan sampai 60.000. Satu industri. Nah, kalau sekarang pengangguran Cilegon cuma ada 20 sampai 30.000, ada setengah pabrik padat karya, harusnya selesai pengangguran. Nah, cuman bagaimana mereka mau masuk ke Cilegon, harus kita kasih karpet biru, jangan karpet merah. Yang penting local wisdom ya. Local wisdom. Jadi nanti perekrutannya serahkan kepada pemerintah biar nanti pemerintah yang merekrut. Kita yang nyortir mana orang Cilegon. Mantap. Ini nih Dewan Cerdas. Harus punya gagasan. Bapak cuma ngopi doang. Oh iya, ini saya borong aja semua, mana plastiknya. Kita bungkus semua. Kita bagi-bagi. Warung saya juga. Warung saya dibeli. Nah, boleh ini semua dibungkus. Ada plastiknya nggak? Episode kita selesai nanti kalau dibeli. Kita makan dulu lah. Ini bukan pajangan kan? Ayo ngopi-ngopi Ayo, ngopi lagi. Udah, ini nggak panas sih dibungkus aja, cari diskusinya. plastiknya ini, Udah mulai harus panas kita diskusinya nih. Erina nggak ngopi? Ini lagi batuk soalnya. Oh, awas disembur nanti. Nah, banyak kan ini. Ayo. Ini enak. Ya kalau orang Dewan Merakyat kan makannya begini. Coba dong. Karena kayak gini nih. Cocok nih, memang harus dibungkus nih. Dibungkus bawa ke dewan. Jangan dibawa ke masyarakat, kita bagi-bagikan. Banyak tuh masyarakat yang kelihatan tuh pada lapar-lapar. Berarti dari masyarakat untuk masyarakat. Itu. Ini yang 20% tadi kategori ini semua makanya butuh dibantu. Iya benar kan. Harus kita bantu. Kan apalagi isu terbesar di media nasional menjelaskan bahwa gaji di 3 juta aja tergolong miskin. Iya.
Iya Pak. Iyahnya kayak termasuk ini mana HRD-nya ini? Saya enggak loh. Waduh, pelanggar. Oh, saya enggak. Saya cukup bahagia. Selamat gua. Besok hilang nih. Enggak. Iya katanya. Iyahnya itu. Gitu. Iya, saya benar 3 juta katanya. Waduh, nanti. Ya berarti justru itu Bapak harus itu memfasilitasi saya biar gajinya gede. Gitu. Wah, susah kalau gitu, berat. Dia yang nolak. Lebih baik memikirkan 440.000 jiwa orang Cilegon daripada satu orang Tangerang gitu katanya. Oke. Nah, ini persoalan lagi masalah pendidikan. Di Kota Cilegon tercatat bahwa pendidikan itu jenjang SD saja cuman ada sekitar 150 sekolah. SMP atau SLTP itu ada 11. Karena SMA kan kewenangannya di provinsi. Iya. Nah, ini dengan kota yang cukup kecil, ya jumlah penduduk cukup banyak. Pendidikan pasti tidak linear gitu dengan kebutuhan. Karena sulitnya fasilitas pendidikan, accessibility pendidikan dan tidak pemerataan pendidikan itu juga menjadi persoalan. Ya. Apa solusinya, Pak Dedi? Solusinya kalau saya jadi wali kota bukan menambah sekolah. Ya, menambah sekolah boleh saja, tapi ketika menambah sekolah akan membunuh sekolah swasta. Oke. Padahal swasta bagian dari yang berkontribusi terhadap pendidikan. Maka solusinya Pak, kita gratiskan, kita subsidi, kita biayai sekolah swasta. Jadi kalau tidak tertampung di sekolah negeri, mereka bisa ke sekolah swasta, yang dimana sekolah swasta kita bayarin. Kita subsidi, akhirnya sekolah swasta bisa berkembang, bisa tumbuh seperti itu. Bukan menambahkan sekolah yang baik, sebanyak-banyak sekolah diadakan, nanti sekolah swasta pada mati dong. Tapi swasta disubsidi kan nanti, karena gini, nanti kalau sekolah negeri ternyata sedikit, sekolah swasta banyak yang berbayar itu, mohon maaf ya, tendensi kan swasta berbayar. Iya. Nah, yang kaya, mohon maaf, kategori mampu dia ke negeri, yang minim anggaran, yang tidak bayar. Yang masyarakat menengah ke bawah malah ke swasta yang berbayar. Itu masalahnya. Nah, ini kan persoalan. Sekarang itu PPDB masalahnya itu. Orang-orang berjubel ingin sekolah ke negeri. Udah nggak usah bayar, nanti bayarnya ke saya. Nanti saya yang bayar. Udah ya. Nanti jangan lupa pilih saya nanti. Pilih saya ya. Dari plastik ini. Udah, nggak usah bayar. Sekalian boleh sekalian sama kartusnya juga nggak apa-apa. Bungkus aja pada wadah sekalian. Aduh, gitu ya. Jadi PPDB itu karena orang berjubel ingin sekolah ke negeri. Sedangkan rata-rata sekolah ke negeri itu adalah orang-orang yang menengah ke atas. Ekonominya yang menengah ke bawah nggak bisa masuk ke sekolah negeri. Akhirnya dia sekolah ke swasta. Sekolah swasta berbayar. Kalau saya jadi wali kota, sekolah swasta kita gratiskan. Gimana? Pendidikan gratis wajib, tapi sekolah negeri doang, sekolah swastanya enggak. Kan nggak adil. Saya anggota dewan pengusaha, anaknya sekolah negeri, driver saya, ART saya nggak bisa sekolah negeri, sekolah swasta berbayar. Saya gratis, yang punya duit, yang nggak punya duit malah berbayar, nggak adil. Maka kalau pendidikan gratis, harusnya gratis itu bukan di tempat sekolahnya. Mau sekolah negeri, mau sekolah swasta harus gratis. Jadi dari SD sampai SMA. Kalau kewenangan pemerintah kota kabupaten memang sampai SMP. Tapi memang minimal sekarang itu harus sampai SMA. Kita gratiskan. Jangan dulu ngurusin yang perguruan tinggi karena kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah saja kita bereskan. Kalau ibarat sholat wajib dulu, sholat sunnah mah lakuin kalau misalnya ada waktu, kalau nggak ada waktu nggak apa-apa. Karena kewajiban harus selesaikan. Nah, ini menarik nih, apalagi Kang Deddy ini kan juga sudah pengalaman di kedewanan, ya kan di Provinsi Banten. Tentu pasti ada yang dibawa untuk Kota Cilegon sendiri, pengalaman dari DPRD Provinsi Banten ini. Nah, itu termasuk pendidikan. Dia tahu persis nih. Tahu persis, makanya kalau punya teman, punya saudara di Cilegon sampaikan, nanti pilih saya. Waduh. Gitu. Nih, ada receh nggak? Ada receh nggak? Nggak usah receh. Orang kaya dong. Kalau kayak gini, masa bagi dua. Saya mau dapat. Ada yang mau ngambil lagi? Ada yang mau ngambil? Saya mau dapat. Ada yang mau ngambil lagi?
Ada yang ngamen lagi nggak? Usir langsung nih. Enak Langsung dibeli nih program ini sama Kang Dede kayaknya nih programnya. Aduh. Nah, Harusnya dengerin juga satu lagu ya. harusnya satu album. Harusnya. Nah, ini menarik, makanya saya bilang nih anggota dewan harus menerapkan alinea sila keempat dan sila kelima, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Berikutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, aspirasi yang diserap oleh masyarakat lalu kemudian dijuantakan dalam bentuk regulasi seperti itu. Nah, nanti Cilegon sebenarnya arahnya kemana untuk Indonesia Emas 2045? Ini Indonesia Emas tahun 2024 itu adalah sebuah potensi di mana kondisi Indonesia nanti banyak penduduk yang usia produktif. Nah, ini sebuah kesempatan. Tapi kalau ini tidak dikelola, ini akan menjadi bencana. Kenapa? Karena usia produktif banyak yang nganggur. Kalau banyak yang nganggur, nanti kemiskinan meningkat, nanti kriminalitas meningkat. Maka dari sekarang kita harus persiapkan sedemikian rupa supaya di posisi yang nanti kelebihan usia yang produktif itu kepakai semua. Dengan cara apa tadi? Kita dorong para pelaku usaha ekonomi produktif. Kita dorong UMKM biar dia bisa usaha, meningkatkan usaha, memproduksi barang. Nanti barang kelebihan nanti bisa dijual ke luar negeri, diekspor dengan harga yang lebih murah kayak China itu. Kenapa dia ngejual barang bisa lebih murah? Karena dia sudah oper. Akhirnya dia bisa bersaing dengan negara lain. Kita dorong pengusaha-pengusahanya. Di China itu pengusahanya sudah banyak. Standarnya mungkin harus 5%, 2, kita masih rendah. Paling cuma 1% pelaku pengusaha wira swasta itu. Ini harus ditingkatkan. Selain itu makanya usaha industri padat karya juga harus ditingkatkan. Kenapa? Industri padat karya itu sebenarnya industri yang hilirisasi. Industri yang kayak produk baja, hanya baja batangan gede. Harusnya di Cilegon ajarin tuh UMKM-nya, jangan bikin gipang, jangan bikin kue gini. Bikinnya bikin knalpot racing. Iya, karena pakai baja ini mah. Berisik nanti Bikin mengganggu Iron Man. orang-orang. Jadi knalpot racing yang nggak berisik. Emang bisa berarti? Bikin pedal, bikin baut, mur, Yang dari bikin baja, aksesoris bahan dari baja. Jangan kita bikin baja gedenya, giliran beli knalpot, beli baut, beli mur, beli aksesoris motor dari luar ke China. Padahal kalau kita cek pembelian motor, penjualan motor itu hampir sama dengan angka kelahiran. Dengan angka kelahiran hampir sama se-Indonesia, coba cek. Banyak banget. Satu rumah ada yang punya motor 5, minimal 1. Ada yang 3, berarti kan banyak banget tuh konsumsinya. Kenapa gitu? Supaya masyarakat Cilegon karena ada industri baja, jadi ada pelaku UMKM yang dari turunan bajanya. Betul. Ini yang masih kurang. Kalau saya jadi wali kota, pelaku UMKM itu bukan lagi bikin sate bandeng, tetap itu bikin. Tapi bagaimana supaya memberdayakan hasil produksi hulu yang ada di kota Cilegon. Begono. Sesuai berarti. Cocok kan? Luar biasa. Ya, potensi yang ada di daerah itu diberdayakan benar begitu kan. Maka di sana sumber kekayaan tadi industrinya tentang baja, maka yang harus linear pusat dengan kaitan dengan itu pemberdayaan anak mudanya di sana begitu. Terobosan yang luar biasa memang ya. Perlu dicontoh ini yang sangat layak. Nah, oke, terakhir nih sebelum kita cabut, ada kata-kata pesan-pesan apa nih? Kata-kata untuk mutiara mungkin. bukan kata mutiara. Kultum kayaknya. Coba untuk pemirsa Banten TV. Ya, baik. Pemirsa Banten TV dimanapun berada. Kita itu menghadapi persaingan globalisasi, digitalisasi, akhirnya kita harus efisien, harus hemat. Makanya kita itu harus bisa berkompetisi dengan produk-produk lain. Nah, saya ngasih salah satu penghematan di mana kita harus dibiasakan menggunakan listrik supaya hemat. Nah, penting ini ya, biar efisien, biar ramah lingkungan. Jangan mentang-mentang
listrik itu murah, lampu masih nyala padahal nggak kepake. Nah itu, Betul. ya belum lagi alat-alat elektronik yang lainnya. Nah ini sebenarnya menjadi sebuah kebutuhan masa depan. Kalau listriknya itu hemat, maka akan green energy. Betul. Nah, jadi untuk itu yang menggunakan peralatan yang menggunakan listrik, saya kira ini harus mulai menghemat energi, dan nanti ke depan energi itu harus menggunakan energi terbarukan. Salah satunya menggunakan kendaraan listrik. Seperti itu. Masuk Pak Elven. Login udah pokoknya. Ada pantun sedikit buat Dede nih. Betul. Cakep. Jalan-jalan ke pasar Rau, pulangnya beli sutra. Demi Cilegon maju, jangan lupa pilih Dede. Dapat ini. Dapat dong. Masuk. Oke. Bu Erin, Ya, Pak. pamit ya. Ih, jangan dulu bayar Mau keliling dulu, Pak. lagi? Bayar dulu, Pak. Sekalian. Katanya bayar dulu nggak bisa. Satu 50.000. Ya. Nah, begini nih, Bang. Ya, Kalau itu kesini gimmick. tuh. Kan settingan kita. Udah. Sampai lagi udah habis. Alhamdulillah. Jadi ketagihan. Nah. Mendingan gantian, gue ngapain dapat duit berkos. Gini dong Bang Badru, kalau undang tuh ada uangnya. Iya. Ya cepat maju. Iya, cepat usahanya. maju Iya. usahanya. Besok ada nih kayaknya apalagi tambahan. Apalagi lah ini ya, mikir dulu. Ya udahlah Kang Dede, kita Siap. cabut dulu. Coba kita nanti ke daerah Cilegon, pengen tahu nih. Ya responnya seperti apa nih Pak Dede di tengah masyarakat. Siap. Saya Ya, boleh ikut, Pok, pamit ya. saya boleh ikut nggak? Boleh. Warnanya gimana tinggal Iya, dulu. Ditutup dulu untuk Kang Dede mah. Ya Allah. Ya. Pamit ya Pak Erin ya. Oke, Ya kopi dulu terima sedikit kasih lagi. nih Pak. Aduh, ini beneran dikasih apa nanti dibalikin lagi nih? Aduh, ya Kembalinya ini masih banyak. biar usahanya jangan jalan-jalan di sini aja. Udah. Kalau jalan repot. Siap, Pak Erin, makasih ya. Oke.